الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi di lingkungan tempat tinggal kita tercintai. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita kelak di yaumil akhir senantiasa menjadi umatnya yang selalu mendapat syafaatnya. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili panitia Hari Besar Islam Masjid At-Thaibah menyampaikan laporan hasil zakat yang diterima panitia masjid dan mushola di lingkungan Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Demikian laporan ini saya sampaikan, semoga menjadi perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dedang Sujana SPDI. Padanya tafadhol masykuran. استووا
Ibu sufufakum wa'atadu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya setahun sekali. Untuk rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur pada Zat yang Maha Agung, Zat yang paling berhak kita sembah, Zat yang paling patut kita takuti, Zat yang paling patut aturannya, Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan rezeki kepada kita, Zat yang menghidupkan dan mematikan kita, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Hari raya Idul Fitri ini kita mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai bukti pengakuan seorang hamba. Kita adalah para hamba yang lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang benar agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat, masuk ke dalam surga dan terhindar dari azab api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sukseskah Ramadan kita? Ramadan akan terlihat hasilnya 10 detik pertama saat azan maghrib di akhir bulan Ramadan berkumandang. Jika kita memandang keluarga dan saudara kita, memandang wajah orang-orang di sekeliling kita dengan pandangan kebaikan, tidak ada rasa benci, ada rasa dendam, yang ada hanyalah pandangan cinta dan kasih sayang. Besit rasa syukur dan gembira bahwa keluarga dan orang-orang yang kita cintai masih bersama kita untuk terus saling berbagi, saling mendoakan, dan ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kesuksesan Ramadan ukur dengan seberapa besar pengaruh Ramadan terhadap tambahnya kebaikan kita pasca Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hari raya bukanlah milik orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya itu milik orang yang ketaatannya bertambah dan diampunkan bagi dosa-dosanya. Beliau juga berkata, tanda diterimanya amal ketaatan seseorang hamba adalah ketika ketaatannya itu dorong dia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga Allah menerima Ramadan kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadaruana wa ta'abudana wa tamrim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Ramadan telah meninggalkan kita sejenak untuk mengunjungi kita tahun depan. Semoga kita masih ada umur panjang dan bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di hari raya ini kita telah meraih derajat takwa. Maka takwa ini tak layak kalau kita lepas lagi. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Berbekalah, nah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Takwalah kalian di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Imam Ahmad rahimahullah juga menasihati kita, jadikan selalu takwa sebagai bekalmu, takkan akhirat selalu di depan matamu. Teman sekalian rahimakumullah, hari raya ini kita bergembira. Namun kegembiraan ini jangan sampai melupakan kita dari mengingat-ingat kekurangan kita selama Ramadan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Tetaplah dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah." Hari ini kita harus tetap dan terus memperbaiki kekurangan sebagai seorang hamba yang lemah, yang kadang lalai dari kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kan kita menghisab diri akan membuat kita terkejut. Ternyata ibadah kita hanya seperti air dibandingkan lautan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dan bermuhasabah akan membuat kita tercerah bahwa dosa-dosa kita lebih besar dibandingkan capaian amal yang kadang membuat kita bangga dengannya. Bermuhasabah diri di hari raya ini menyadarkan kita bahwa persiapan kita untuk pulang ke kampung akhirat masih pas-pasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menyadari begitu banyak kekurangan dan kelemahan kita, maka pasca Idul Fitri 11 bulan ke depan layak kita untuk berbenah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa yang menyaksikan pada dirinya ada keadaan lemah, maka ia akan mencapai istiqomah. Maka selayaknya kita terus mengevaluasi diri dan terus bermuhasabah untuk melihat betapa lemahnya dan betapa kurangnya kita dalam mempersiapkan diri kita untuk akhirat. Dengan begitu, kita akan selalu berada dalam kondisi istiqamah dan waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha. Allaha khabirum bima ta'malun." Orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya ini kita berharap kepada Allah agar istiqomah untuk melestarikan kebaikan-kebaikan kecil dan amal-amal kecil yang berhasil kita capai di bulan Ramadan. Kebaikan dan amal soleh yang kita rutinkan tak terputus walaupun kecil akan bernilai besar dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai Allah taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.
Kita pun jika melakukan suatu amalan lalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim. Sama sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat di suatu waktu. Ibadah seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Para ulama pun sampai mengeluarkan kata-kata pedas terhadap orang-orang yang rajin sholat hanya di bulan Ramadan, rajin tilawah hanya di bulan Ramadan saja, sedangkan pada bulan-bulan lainnya amalan tersebut ditinggalkan. Para ulama mengatakan jelek-jelek orang adalah orang yang rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sungguhnya orang yang salih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, Rajab atau Sya'ban saja, maka sebaik-baiknya ibadah adalah dilakukan sepanjang tahun. Jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari raya Idul Fitri, mari kita ingatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, agar tetap berhati-hati saat beramal soleh, agar kita tak hilang terhapus sifat riya dan pamer dalam beramal. Dari sikap sombong, merasa diri sudah benar dan paling takwa, paling suci. Sungguh kita masih banyak kekurangan dalam beramal kebaikan. Dari sikap sombong karena jabatan kita di masyarakat, jabatan kita di kantor. Nah, semua jabatan dan posisi itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Sebagai seorang pemimpin di masyarakat, sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil, yang menjadikan masyarakat rukun dan tidak bercerai-berai, masyarakat yang religius yang bersatu di bawah naungan Pancasila dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masyarakat yang saling menghormati perbedaan, masyarakat yang saling bersaudara tanpa saling mencela. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jika itu belum, maka banyaklah beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang suami dan seorang ayah, sudahkah kita menjadi pemimpin dan pemberi arah dalam keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, menjadi pelindung keluarga, menjadi teladan bagi keluarga? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan memilihkan lingkungan dan sekolah yang baik? Sebagai seorang ibu, maka harus paham tugasnya. Ibu merupakan sebuah tonggak kehidupan keluarga, sebab darinya lah akan terdidik generasi-generasi yang hebat dan luar biasa. Untuk mendidik sebuah generasi yang hebat, maka seorang ibu mesti menjadi ibu yang baik dan hebat terlebih dahulu. Al-Ustadz Sa'ad Karim dalam bukunya An-Nasaihil Aba Qabla Uquqil Abna yang mengatakan bahwa seorang ibu memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Jika ia memainkan peran tersebut dengan baik, kelak ia akan memetik buah manisnya dari sang anak berupa ketaatan, birrul walidain, dan kesuksesan. Namun jika ia menyia-nyiakan perannya, kelak ia akan menuai kedurhakaan dan sikap kurang ajar dari anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran paling mendasar yang dimainkan oleh seorang ibu diantaranya adalah menanamkan norma-norma luhur dan budi pekerti mulia dalam dirinya terlebih dahulu. Nah, orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tentang ibu dan wanita salihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salihatu qanitatun hafidatun lillahi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Selain menjadi wanita yang taat kepada Allah dan pandai dalam menjaga diri, seorang wanita sudah seharusnya membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan mencurahkan segenap perhatiannya dalam mendidik si anak-anak itu. Nabi SAW telah memuji wanita Quraisy karena kasih sayang mereka terhadap anak-anak. Dia bersabda, wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita Arab.
Merekalah yang paling belas kasih terhadap anaknya dan paling perhatian terhadap urusan suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ramadan membentuk diri kita menjadi pribadi yang memiliki karakter luar biasa. Karakter yang membuat kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah sikap ridho terhadap ketentuan dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang akan membuat kita merasakan manisnya iman dalam dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai rasulnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa akan membukakan jalan pada pintu keselamatan. Doa membuat hati menjadi semakin bersih dari tipu daya kebusukan dan kedengkian. Nah, orang yang hatinya bersih saja yang akan selamat dari azab Allah. Barat pohon adalah pohon yang baik yang disirami dengan air keikhlasan. Akarnya adalah keimanan, dahannya adalah amal soleh, dan buahnya sangat manis. Sikap ridho inilah yang kita butuhkan dalam menempuh kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penghujung khutbah ini, khatib teringat nasihat indah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, dari begitu banyak sahabat, aku tak menemukan sahabat yang lebih baik dari menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tapi tak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala amal, namun tidak menemukan yang lebih baik dari memberi nasihat tentang kebaikan. Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Teman sekalian, rahimakumullah, rezeki adalah semua rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya harta, uang atau segala yang bersifat materi. Napas yang kita hirup setiap detik, air yang kita gunakan setiap hari, cahaya mentari, keluarga, teman-teman kita yang masih ada saat ini. Apapun yang kita rasakan nikmatnya merupakan rezeki. Jika kita masih bisa berdiri, jika kita masih bisa duduk, jika kita masih bisa berbaring, jika kita masih bisa berjalan, itu pun adalah rezeki yang sangat luar biasa. Maka pantasnya di hari raya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersyukur tanpa henti, teruslah bersabar tanpa batas, dan teruslah beramal tanpa lelah. Teruslah semangat tanpa berkeluh kesah. Nah, hidup itu seperti naik sepeda. Untuk tetap seimbang, harus terus bergerak, berbuat kebaikan, dan menebar manfaat. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa kehidupan kita ini selalu memberikan petunjuk, kemudahan dan ketakwaan hingga kita husnul khatimah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya bagaimana mereka telah mengasihi dan merawat kami masih kecil. Juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma ya Allah, bukakanlah bagi kami kebaikan, keberkahan, kenikmatan, kekuatan, kesehatan, keselamatan, pintu afiat dan pintu surga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat yang agung dan derajat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana alaina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah,
Bahkanlah ketabahan kepada kami, bahkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Kau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu. Allahumma ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, serta yang beraneka ragam, zaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami, khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas khair kepada Ustaz Sunardi dan pada Ustaz Jajan Sujana.